Salam Sang Raja. Bab 43. Kita perlu memulai serangan. Fei tahu dia adalah pusat perhatian. Dia tersenyum lembut pada tentara cemas dan anggota baru, menenangkan mereka. Dia memberi isyarat kepada Pers dan Brook, memanggil mereka ke menara pengawal. Dia tidak mengakui Oleg yang sedang berusaha mendapatkan perhatiannya, dan Kepala Menteri Buzzer yang juga tidak terlalu jauh. Itu sinyal yang agak jelas, bahkan para petani yang tidak tahu apa-apa tentang politik memahami bahwa dua mantan tokoh kuat, Buzzer dan Oleg telah kehilangan penghargaan dan kepercayaan raja. Brook, ceritakan tentang gerakan musuh. Fei bertanya sambil memandang kerumunan musuh di jembatan. Dia berdiri di samping benteng dan menyentuh tanda yang ditinggalkan di sana oleh pedang dan tombak. Yang mulia, selama 4 jam terakhir saat kamu beristirahat, musuh tidak bergerak sama sekali untuk beberapa alasan. Mereka bahkan tidak mengganggu kami dengan serangan palsu. Hampir seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu, tapi Brook menunjuk ke belakang musuh. Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka telah memindahkan 3 tangga pengepungan terakhir mereka dan peralatan pengepungan yang mereka buat dalam beberapa hari terakhir ke jembatan. Mereka sepenuhnya siap, dan bahkan ada lebih banyak prajurit musuh yang berpartisipasi dalam pengepungan ini dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya. Begitu mereka memutuskan untuk menyerang, kita akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Petik 2. Fei melihat ke tempat yang ditunjuk Brook. Ada beberapa perubahan besar dalam formasi musuh. Formasi perisai menara masih di bagian paling depan, melindungi semua musuh di belakangnya menggunakan dinding hitam besar. Hanya beberapa langkah dari tepi utara Sungai Zuli, di mana Kastil Chambord berada. Namun, formasi di belakangnya sangat berbeda. Formasi pemanah, tombak dan pendekar pedang telah bergerak mundur, dan sebagai gantinya adalah 3 tangga pengepungan yang telah dipindahkan musuh ke jembatan. Di belakang tangga pengepungan, ada 4 atau 5 dinding kayu raksasa yang terbuat dari pohon-pohon hijau basah untuk menghalangi panah. Lebih jauh lagi, ada trebucet setinggi 70 kaki, 20 meter, yang dilindungi oleh prajurit musuh yang lebih kuat. Murid Fei dengan cepat berkontraksi ketika dia melihat itu. 6 trebucet adalah mesin pengepungan yang mematikan. Mereka jauh lebih mengancam daripada tangga pengepungan. Begitu mereka berada dalam jarak 200 yard dari dinding pertahanan, terlepas dari seberapa kuat dan kuat dinding pertahanan itu akan hancur berkeping-keping. Dinding pertahanan Chambord dan kurang dari 1000 tentara prajurit akan musnah dalam waktu kurang dari 20 lemparan batu oleh trebucet. Komandan musuh pasti telah menempatkan banyak sumber daya dalam pengepungan ini, jadi dia ingin menaklukkan Kastil Chambord hari ini. Dinding kayu itu dibuat terburu-buru, dan masih ada dedaunan hijau di kayu. Namun, 6 trebucet tidak mungkin dibuat dengan cepat, tetapi mereka belum pernah muncul di pengepungan sebelumnya. Apakah musuh mendapatkan bala bantuan? Fei menjilat bibirnya tanpa sadar saat dia memikirkan hal itu. Tidak mungkin Chambord bisa bertahan melawan itu. Begitu musuh memulai pengepungan mereka, dinding kayu dapat dengan mudah memblokir hujan panah dan membuat trebucet berada dalam jangkauan. Chambord tampaknya hancur. Ini adalah perang yang tidak setara. Selain dari kesenjangan besar dalam kekuatan antara musuh dan mereka, komandan musuh juga sangat berhati-hati dan licik. Dia tahu bahwa Chambord tidak memiliki terlalu banyak tentara, jadi dia fokus pada kelemahan itu. Brook dan yang lainnya tidak bisa menemukan strategi apapun yang bisa membuka kandang tempat Chambord berada. Fei mengerutkan kening saat dia mengevaluasi situasi. Brook mengamati ekspresi Fei. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Sebagai komandan umum masa depan Chambord, ragu-ragu tidak terlihat bagus. Fei memperhatikan perilaku Brook dan bercanda. Brook benar-benar dekat dengan Fei dan berbisik ke telinganya. Yang mulia, mungkin kita tidak bisa memenangkan yang ini. Aku bersedia tinggal bersama tentara untuk mencoba bertahan melawan musuh dan mengulur waktu. Tolong biarkan Tuan Lampard dan Pers membawa tim prajurit elit untuk melindungi kamu dan Nona Angela untuk meninggalkan Chambord dari gunung belakang. Tidak. Fei menggelengkan kepalanya dan menolak saran Brook bahkan sebelum dia selesai. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, tetapi hanya dari penolakannya dan dia menggelengkan kepalanya. Brook dan Pers merasakan tekad Raja Muda. Tidak peduli apa yang akan terjadi, Raja tidak akan mundur. Ekspresi Fei membuat mereka senang, tetapi itu juga membuat mereka sangat cemas. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita perlu melakukan serangan. Fei berkata sambil mengetuk benteng dengan jarinya. Kalimat ini sama mengejutkannya dengan guntur, dan meledak di telinga mereka.
Memulai serangan. Brook dan Percy tertegun. Apa yang memulai serangan dalam keadaan seperti itu, dengan begitu sedikit tentara, kebanyakan tanpa pelatihan formal berarti. Itu berarti bahwa Fei menyerah pada keuntungan medan dan berencana untuk menyerang musuh, seperti menghancurkan batu keras dengan Pai Apple. Nasib Pai Apple dapat dengan mudah ditentukan. Yang mulia, bukankah itu tidak terlalu berisiko? Brook berusaha membuat Fei berubah pikiran. Tidak ada waktu. Fei menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan tegas. Jika aku tidak salah, musuh akan menyerang tepat setelah makan siang. Satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan dalam perang ini adalah dengan memikirkan yang tak terbayangkan dan melakukan yang tak terduga. Jika kita menunggu lebih lama, musuh akan memulai pengepungan, dan satu-satunya hal yang akan kita hadapi adalah kematian. Fei perlahan menatap keduanya saat dia mengatakan itu. Melihat ekspresi bingung dari dua prajurit, Fei berkata, bagaimana menurutmu? Apakah kalian memiliki keberanian untuk pergi bersamaku dan mengirim semua bajingan itu ke Sungai Zuli sehingga mereka dapat mandi terakhir dalam hidup mereka? Pertanyaannya sesederhana meminta pendapat teman-temannya. Pada saat itu, Brook dan Percy merasa seperti darah di tubuh mereka yang terbakar. Yang mulia, ini kehormatan kami. Suara mereka bergetar saat mereka merespons. Baiklah, aku ingin kalian melakukan sesuatu. Brook, pergi dan suruh semua prajurit untuk beristirahat. Ingat, hanya buat pasangan yang pintar untuk menyaksikan aksi musuh. Juga, cari 20 pria kuat yang andal dan bawakan mereka padaku. Percy, kamu pergi dan ambil ini untukku. Fei berbisik ke telinga Percy, dan pria tangguh berambut putih itu pergi dengan kebingungan. Setelah mereka pergi, Fei berdiri diam di dinding pertahanan. Dia mengulangi dan mengatur semua hal yang perlu dia perhatikan dalam operasi yang akan datang dalam pikirannya, dan kemudian berbalik dan berjalan ke kiri. Dia berjalan ke prajurit nomor 1 di Chambord, di bawah tatapan semua prajurit. Yang mulia, Lampard mengangguk. Prajurit nomor 1 yang biasanya bersikap dingin pada Fei akhirnya menurunkan penjaganya dan secara proaktif berbicara dengannya. Fei tahu bahwa serangkaian prestasi heroiknya telah mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari tuan ini. Lampard telah melindungi kedamaian Chambord dan menstabilkan tahta Alexander yang terbelakang dengan kekuatan pribadinya. Fei sangat berterima kasih untuk itu. Fei juga mendengar bahwa Lampard adalah teman terdekat Raja Lama. Jadi dia juga penatua Fei. Paman Lampard, aku memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan kamu. Fei sangat sopan. Lampard memandang Fei, dan kemudian berbalik untuk melihat banjir hitam musuh. Dia terdiam selama beberapa detik, tetapi kemudian bertanya, kamu ingin aku membantumu menghancurkan trebuchet itu, kan? Aku hanya memiliki kepercayaan sekitar 30 hingga 40% untuk menghancurkan 2 atau 3 dari mereka. Hancurkan trebuchet. Fei terkejut. Tapi dia dengan cepat mengerti apa yang dipikirkan Lampard. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Paman Lampard, bukan itu yang aku tanyakan. Seperti ini. Aku akan meninggalkan kastil dan menyerang musuh segera. Jadi aku ingin kamu tetap di tembok pertahanan dan menstabilkan situasi di sini. Jika akhirnya aku sekarat, aku ingin kamu menjaga Angela untukku. Tolong lindungi dia dan Emma dan tinggalkan Chambord dengan aman. Bersambung.